Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang mata kuliah sistem operasi materi kedua bagian pertama. Sebelumnya, sekali lagi saya Aris Sudaryanto, dosen Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik, sebelum kita lanjutkan perkuliahannya, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang sejarah dari sistem operasi. Mau tidak mau, sejarah sistem operasi ini akan terus terkait dengan sejarah dari penemuan komputer. Awalnya di era sebelum tahun 1950-an, komputer masih berupa perangkat keras yang berukuran besar dan tidak mudah untuk digunakan. Biasanya digunakan oleh peneliti yang sekaligus peneliti itu adalah ya pembuatnya sendiri dan programmernya sendiri. Pada tahun itu 1950-an, komputer masih belum memiliki sistem operasi, sehingga satu orang hanya bisa menggunakan satu komputer, dan itu pun harus memesan kapan memakainya. Ya, artinya ya bekerjanya komputer ini berdasarkan atau diatur oleh manusia atau operatornya. Nah, ini seperti ini. Komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, atau ENIAC ya. Ini semoga kursor saya kelihatan, besarnya seperti ini. Jadi satu ruangan ini adalah komputer semua. Dulu jadi sangat besar sekali komputer itu, dan dua orang ini adalah operatornya. Sebelum tahun 1950-an, adanya ide operator komputer yang bertugas menjalankan komputer tanpa terikat jadwal. Para pengguna komputer menyiapkan pekerjaan mereka yang ingin dimasukkan ke dalam komputer begitu, kemudian diserahkan ke operator untuk di running atau dikerjakan gitu ya. Hasilnya nanti akan dicetak dan diberikan kembali kepada si pemesan. Sampai sekarang sistem atau mode operator ini masih ada. Contohnya admin server, admin sistem, dan seterusnya. Kemudian setelah ENIAC tadi ditemukan ada perusahaan lain, yaitu von Neumann Architecture, mencetuskan sebuah konsep berupa store program. Store program ini artinya kalau dari bahasa store itu kan menyimpan begitu, dan program itu ya program. Berarti program-programnya sudah bisa disimpan. Artinya kalau bisa nyimpan ya punya memori komputernya. Program yang dijalankan disimpan di memori selama dibutuhkan, kemudian komputer bisa dimatikan. Artinya kalau sedang melakukan running suatu program begitu atau pekerjaan, sampai 50% bisa disimpan, kemudian setelahnya bisa dilanjutkan lagi besoknya begitu. Konsep ini dicetuskan von Neumann di dalam paper berjudul First Draft of a Report on the EDVAC tahun 1945. Nah, ini nanti bisa dicari mungkin ya jurnalnya atau papernya. Nah, EDVAC ini nanti akan jadi nama komputer yang baru, EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Tuh, kok lompat? Ternyata lompat, kita ulang lagi. Nah, ini harusnya ada gambarnya sih, tapi nggak ngeload ya sudah. Kemudian mulai ada batch sistem batch. Batch itu seperti antrian gitu lah. Kan kalau kita biasanya kalau
mahasiswa informatika Untak angkatan berapa atau batch keberapa. Di tahun 50-an ini mulai ada batch system yang membuat proses dilakukan operator komputer menjadi otomatis. Namanya batch atau antrian berarti sudah mulai ada proses penjadwalan di situ. Implementasi pertama dilakukan oleh General Motor Research Laboratories. Mereka membuat GMOS atau General Motor Operating System untuk mainframe IBM 701. Kalau dulu ya berarti komputer-komputer dulu itu yang awal-awal adalah komputer IBM. Dikenal dengan Single Stream Batch Processing System. Artinya single stream itu berarti ya urutannya hanya satu, tidak bisa multitasking betul kurang lebih. Tapi programmer tetap mengatasi sendiri masalah alokasi sumber daya dan input-output selama proses. Nah ini nanti yang ke depan akan diambil alih oleh sistem operasi, yaitu masalah alokasi sumber daya, input-output, dan seterusnya. Tahun 60-an mulai ada multiproses dan time sharing. Ini cikal bakal munculnya multitasking begitu. Multiproses atau multiprogram saat itu memungkinkan prosesor dipindah ke tugas atau task lain ketika sudah selesai. Kalau selesai ya ngerjakan yang lainnya, proses yang lain dan seterusnya. Dengan metode system call. Time sharing adalah penggunaan sumber daya secara bergantian oleh pengguna dengan mengalokasikan bagian-bagian waktu proses di setiap prosesnya. Ini konsepnya real time dan priority mulai muncul. Contohnya Atlas 1 Supervisor oleh University of Manchester. Jadi di tahun-tahun itu banyak kelompok-kelompok atau universitas atau laboratorium yang mengembangkan komputer. Kemudian tahun 70-an perusahaan di AT&T, ini kalau kalian punya HP yang model lama biasanya ada HP AT&T, membuat Unix yang tidak mendapatkan jatah menggunakan komputer mainframe. Awalnya disebut Unix atau Uniplexed Information and Computer Service, dirilis sebagai open source untuk kegiatan akademik. Salah satunya ke Universitas California Berkeley. Tahun 73, kernel Unix ditulis ulang menggunakan C yang meningkatkan portability. Kemudian Unix bisa digunakan di berbagai macam hardware. Tahun 70-an, tahun ini juga ditemukan Xerox PARC atau Palo Alto Research Center membuat komputer bernama Alto. Sistem workstation yang pertama kali menggunakan desktop dan GUI. Jadi dulu sebelumnya ya tidak ada desktop itu, tombol-tombol gitu tidak ada ya, kayak kita program di command prompt gitu aja. Misalnya seperti ini, CMD. Nah begini, kita melakukan program di sini gitu aja mungkin, tanpa ada tampilan misalnya tombol-tombol exit dan seterusnya. Ini adalah cikal bakal GUI yang saat ini banyak dipakai. Konsep dari personal komputer mulai dikenal walaupun masih mahal, jadi komputer sudah mulai milik pribadi masing-masing satu-satu. Cikal bakal internet dan jaringan komputer melalui TCP/IP mulai banyak. Nah, karena jaringan sudah mulai banyak, artinya concern terhadap keamanan informasi mulai diperhatikan. Tahun 80-an, berbagai macam sistem operasi komersil mulai menggunakan GUI, dimulai dari Apple yang katanya mencuri ide dari Xerox PARC Alto. Ini nanti kalau kalian lihat filmnya yang antara Bill Gates sama Apple sama Microsoft mungkin akan tahu sejarahnya. Kemudian macOS dan MS-DOS juga mulai muncul di tahun ini. Setelah Apple Lisa muncul, setahun kemudian muncul Windows 1.0 yang mulai sudah ada GUI.
PC mulai dikenal dan digunakan secara luas di rumah ataupun di kantor. Kemudian mulai ada konsep distributed computing. Ada istilah client server. Kemudian Richard Stallman membuat Free Software Foundation dan memulai proyek GNU atau GNU's Not Unix. Ini nanti akan jadi cikal bakalnya Linux. Tahun 90-an Linus Torvalds membuat OS yang nantinya akan disebut sebagai Linux di awal 90-an. Kemudian mulai muncul open source movement atau gerakan open source di tahun-tahun ini. Kemudian muncul juga konsep OOP, Object Oriented Operating System, mulai dikenalkan oleh Java. Kemudian personal komputer sudah sangat luas dipakai tahun 90-an, meskipun mungkin di Indonesia belum ya. Kemudian Mac OS dan Windows semakin tampak merajai pasar begitu. Tapi tahun-tahun ini masih banyak yang dimenangkan oleh Windows. Mac OS, contohnya Mac OS 7.06, Mac OS 9, Windows 3.1, Windows 95, 98, Windows NT. Mungkin kalian tidak sempat merasakan ya Windows 95, 98 ini. Tahun 2000-an muncul Ubuntu 4.10 dirilis ke publik sebagai versi pertama. Merupakan distro yang nantinya sangat populer dan meningkatkan penggunaan sistem Linux pada desktop maupun laptop. Yang setelahnya setiap tahun merilis 2 kali update. Cepat banget. Karena memang Linux ini atau Ubuntu ini sistemnya open source. Semua orang boleh mendevelop. Akhirnya karena semua orang boleh mendevelop, maka rilisnya ya cepat banget karena yang ngerjakan banyak. Kemudian Mac OS X dirilis sebagai sistem operasi final dari Apple. Tahun ini juga Apple merilis iPhone dan iPod serta mendapatkan momentum akibat Vista yang buruk. Jadi pas waktu itu Vista agak dinilai gagal begitulah. Maka Mac OS muncul ke permukaan. Pada dekade ini, Windows merajai dengan Windows 2000, Windows ME, Windows XP, dan seterusnya. Kemudian Windows Vista dan Windows 7. Tahun 2000-an muncul mobile operating system yang pakai HP dan seterusnya, itu yang sekarang jadi Android dan seterusnya. Banyak operating system seiring dengan tumbuhnya dunia gadget. iOS mempublish atau merilis iPhone dan iPod sebagai hardware utama yang disusul dengan iPad. Kalau Google ya Android dirilis sebagai sistem operasi open source. Ada OS BlackBerry yang sebagai sistem operasi utama dari hardware-nya BlackBerry, kemudian Symbian OS, hardware-nya Nokia, kemudian Microsoft Mobile. Dulu ada PDA atau Pocket PC dulu ya. Tapi kemudian lama-lama kalau kita tahu sekarang baik Nokia dan berbagai hardware masih sudah berpindah menggunakan Android. Tinggal Apple saja mungkin. Kemudian sistem operasi untuk server didominasi oleh Linux. 2010-an Mac OS dan iOS mulai mendominasi dan mendapatkan market share yang stabil karena ini sudah mulai lifestyle begitulah mungkin ya. Windows merilis Windows 8 dan Windows 8.1 yang sempat dianggap gagal gitu. Kemudian langsung rilis Windows 10 tahun 2015. Tapi Windows masih menguasai pasar PC atau laptop. 2010-an mulai muncul Android. Dan pesaingnya, contohnya Cyanogen, WiiWi, dan seterusnya. Microsoft Windows Phone sudah muncul sebagai penggantinya PDA dan seterusnya. Kemudian Ubuntu memasuki pasar mobile dengan Ubuntu Touch. Mungkin ini kita tidak terlalu kenal ya.
kemudian muncul web-based OS. Contohnya Chromium OS, Mobile Firefox, dan seterusnya. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2020-an? Oh, ini sekarang. Nah, ini kemungkinan besar Mobile OS lebih mendominasi web-based OS, kemudian wearable device, contohnya sekarang sudah banyak jam tangan yang ada OS-nya dan seterusnya.